Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan sejarah dan perkembangan kewirausahaan. Kedua, menjelaskan pengertian kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah memahami wirausaha dan kewirausahaan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita memotivasi diri kita sendiri. Apa sebenarnya tujuan kita hidup, atau apa tujuan kita melakukan suatu upaya, dan sudah sampai mana kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Kita bisa melihat gambar yang ada di layar kalian ini. What's my level today? Ya, jadi hari ini kita sudah mencapai level yang mana ini? Ya. Misalkan kalian sebagai seorang siswa di jurusan TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Nah, kalian harus ada cita-cita atau keinginan ya. Nanti pencapaian kalian itu pengennya seperti apa? Apakah mau bekerja di Astra Honda Motor, ataukah mau berwirausaha sendiri? Nah, itu harus kalian tentukan sejak sekarang ya. Nah, nanti pencapaian maksimal ini berada di paling atas ini. Misalkan kalian ingin kerja di Astra Honda Motor, ya ini berarti tujuan kalian di sini. Nah, ketika kalian sudah menentukan tujuan, itu upaya kalian sudah sampai mana? Upaya kalian sudah seperti apa? Ya. Atau masih di tingkat awal ini? Ya, keinginan kalian masih tinggi, tapi kalian bermalas-malasan. Ada tugas malas ya. Terus ada materi tidak dipelajari. Nah, ini nanti untuk mencapai tingkat yang paling tinggi ini kalian sangat kesulitan ya. Maka mulai dari sekarang jangan kalian bermalas-malasan ya. Kalian harus bangkit untuk berdiri ya. Bangkit ya. I want do it ya. Kemudian I can do it. Saya pasti bisa ya. Walaupun rintangan sulit, kalian harus optimis ya. Tidak boleh menyerah. Saya harus bisa. Kemudian I want to do it ya. Setelah kalian berdiri, saya ingin mencapai cita-cita ini yang paling atas. Saya harus bisa. Saya harus melakukan upaya dengan belajar, dengan meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian pada tahap berikutnya, setelah kalian sudah melakukan sesuatu, pasti kalian mengalami suatu kendala juga. Nah, nanti ketika sudah mengalami suatu kendala, kalian akan berpikir bagaimana cara mengatasi kendala itu ya. Jangan menyerah. Ketika kalian belajar ada materi yang susah, itu kalian harus bisa mengatasi. Bagaimana supaya kalian bisa menguasai materi yang disampaikan. Kemudian setelah mendapatkan solusi ini, kalian harus mencoba solusi yang kalian tadi dapatkan ya, dicoba. I will try to do it ya. Saya harus mencobanya. Kalau tidak mencoba, mana mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang
maksimal. Kita punya cita-cita, tapi kita tidak mau mencoba berbagai usaha, yaitu mustahil cita-citanya akan tercapai ya. Mari kita bangun untuk mewujudkan mimpi. Jangan sampai kita terus bermimpi dengan tidur ya. Ketika bangun, maka mimpi itu hilang. Tetapi kalau kita bangun dulu kemudian bermimpi, nah itu mimpi kalian akan tercapai. Ya, di level berikutnya I can do it. Ya, saya bisa melakukannya. Nah, ini I will do it. Yes, I did it. Ya, nanti ketika pencapaian kalian sudah maksimal, kalian akan merasakan bahagia sampai melayang-layang terbang kesenangan gitu. Yes, I did it. Saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Kalau kalian sudah mencapai cita-cita kalian, kalian nanti bisa bercerita ke teman-teman, saudara, adik kalian untuk memotivasi ini ya. Selanjutnya kita masuk ke peradaban ekonomi dunia. Peradaban ekonomi dunia itu ada beberapa perubahan ya. Perubahan itu terjadi karena situasi. Pada awal abad dulu ya, itu ekonomi kita bertopang kepada ekonomi pertanian ya. Kita bisa melihat orang-orang sukses zaman dahulu itu yang memiliki lahan pertanian yang luas, itu bisa dibilang orang sukses zaman dahulu ya. Karena ekonomi pertanian waktu itu menjadi poin utama ya dalam perkembangan ekonomi dunia. Waktu demi waktu berjalan ya. Seiring berjalannya waktu tersebut, pertanian mulai ditinggalkan ya. Kita bisa melihat zaman sekarang tidak ada anak yang bercita-cita menjadi seorang petani ya. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Ya, karena pada zaman sekarang untuk mengembangkan pertanian ini kurang menjanjikan. Ekonomi pertanian mengalami penyurutan ya, dan digantikan dengan ekonomi industri. Ekonomi industri ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik besar ya, pabrik industri sepatu, industri garmen, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ekonomi informasi. Informasi pada saat ini sangat penting ya. Bahkan kita pernah mendengar juga kabar bahwasanya ada suatu platform yang menjual data pribadi kita ke suatu perusahaan lain ya. Ada yang digunakan untuk pemilu, ada yang digunakan untuk pengiklan dan lain sebagainya. Nah, kenapa data kita itu bisa laku dijual? Karena di situ ada informasi yang sangat penting. Ya, misalkan kita saat mendaftar di suatu media sosial, otomatis di situ kita mendaftarkan nama kita mendaftarkan data diri kita. Kemudian setelah registrasi selesai, di situ kalian melakukan kegiatan yang kalian sukai. Misalkan kalian suka sepak bola, pasti
di media sosial kalian isinya sepak bola. Nah, nanti informasi tersebut yang didapat oleh media sosial yang kalian gunakan itu, oleh media sosial tersebut dijual. Nah, itu informasi ya. Pentingnya informasi, dan informasi ini menjadi salah satu peradaban ekonomi dunia. Dan yang terakhir itu ada ekonomi kreatif. Ketika kita pergi ke suatu tempat, terkadang kita melihat sesuatu ya, baik itu barang maupun jasa, kemudian kita tertarik untuk membelinya atau memakai jasanya. Saya beri contoh, misalkan ketika kita jalan-jalan, kemudian di pinggir jalan ada warung es ya, yang sekarang sedang tren itu ada boba gitu. Nah, boba itu merupakan salah satu hasil dari ekonomi kreatif ya. Maksud ekonomi kreatif di sini, pengusaha-pengusaha itu melakukan suatu inovasi ya, atau pengembangan dari yang sudah ada, supaya produk yang mereka hasilkan itu bernilai jual atau menjadi lebih menarik. Nah, banyak sekali pengusaha yang melakukan inovasi seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu peradaban ekonomi yang terakhir ya, yaitu ekonomi kreatif. Kalau kita sudah memasuki ekonomi kreatif dan kita menjadi seorang pengusaha, kita tidak kreatif, maka kita akan kalah dalam bersaing ya, gitu. Jadi kita harus berlatih meningkatkan kreatif dan inovatif kita dalam mengembangkan usaha yang nantinya akan kita jalankan. Tadi sejarah peradaban ekonomi dunia ya. Selanjutnya kita masuk ke kewirausahaan. Kewirausahaan itu bahasa Inggrisnya entrepreneurship ya, atau bisa kita sebut ini wirausaha ya. Wira itu orang yang bekerja keras tanpa pantang menyerah, itu namanya wira ya. Jadi kewirausahaan itu suatu suatu usaha yang kita lakukan tanpa mengenal lelah ya. Jadi kita berupaya maksimal dalam menjalankan usaha, dan tentunya usahanya itu milik kita sendiri ya, kita menjadi bos sendiri. Nah, kalau kewirausahaan ini kalau pakai bahasa Indonesia terlihat biasa ya, tetapi ketika diinggriskan entrepreneurship itu menjadi lebih keren ya. Pekerjaannya kamu apa? Oh, saya entrepreneur gitu ya. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil keputusan ya, karena semua yang dilakukan itu atas keputusan seorang pengusaha tersebut. Nah, misalkan dari awal kita mau merintis, usaha apa yang akan kita lakukan? Ketika kita baru memulai usaha apa yang akan kita jalankan? Nah, itu kita juga harus berani mengambil keputusan ya, atau jualan apa, di bidang apa. Itu kalau tidak diputuskan, otomatis tidak akan berjalan usaha tersebut. Kemudian ketika memulai usaha, apakah dengan meritis dari bawah dengan uang seadanya, atau mau langsung besar dengan meminjam
bank. Nah, itu keputusan-keputusan tersebut harus dilakukan oleh seorang entrepreneurship ya. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru ya. Setelah usahanya berjalan, otomatis kita akan menciptakan sesuatu yang baru untuk mendapatkan minat konsumen, sehingga apa yang kita jual bisa memuaskan konsumen dan berpengaruh terhadap penghasilan atau pencapaian usaha kita. Tanpa menciptakan sesuatu yang baru, pada era ekonomi kreatif ini kita akan tertinggal ya dari pesaing-pesaing kita yang lebih kreatif. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang baru, kita harus lebih kreatif dan inovatif ya. Ketika ini kekreativitasan kita dan inovatif kita tidak ada ya, otomatis nanti kita akan tertinggal ya. Untuk itu kita harus meningkatkan kreativitas dan inovatif kita. Kreatif itu apa ya, kreatif itu berarti menciptakan sesuatu yang baru yang lebih berguna ya. Sedangkan inovatif itu memperbaiki produk yang sudah ada. Misalkan sandal ya, sandal sudah ada sandal, tinggal kita menambahkan suatu inovasi ya. Jadi dari yang barang sudah ada ditambahkan sesuatu sehingga lebih awet atau lebih menarik, itu namanya inovatif. Kemudian memulai dan mengembangkan. Nah, tadi di awal ketika kita mengambil keputusan, salah satunya ini memulai dan mengembangkan. Ini mau memulai dari mana ya? Setelah berjalan, apa yang harus kita lakukan supaya usaha kita berkembang gitu. Masuk ke wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya ya. Di sini yang menjadi poin utama adalah ini, seseorang yang bebas ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi wirausaha, itu kita menjadi orang yang bebas ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Bebas di sini bukan berarti bebas dengan artian negatif ya. Bebas di sini itu kita bebas berinovasi tanpa ada yang mengekang ya. Harus seperti ini, harus seperti ini, itu tidak. Nah, jadi kalau kalian tipe orang yang tidak suka diatur, maka kalian cocok menjadi seorang wirausaha karena semua keputusan diambil di tangan kalian sendiri dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Nah, ini hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, ini tidak diatur oleh bos ya, tapi kita sendiri yang menjadi bos. Pepatah dalam memotivasi seorang wirausaha itu biasanya seperti ini: lebih baik jadi kepala tikus daripada menjadi buntut singa ya. Kenapa lebih baik dari kepala tikus? Karena yang namanya kepala itu yang mengatur seluruh badannya ya. Tapi kalau buntut ya, buntut itu berarti ekor ya, ekor singa. Walaupun singa itu ganas dan hebat, nah, tetapi kita hanya mengikuti kepalanya saja ya. Kepalanya mau apa, kita harus mengikuti kepalanya gitu. Sedangkan kewirausahaan ya, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain ya. Jadi kewirausahaan itu
merupakan sikapnya ya, sikap kita itu seperti apa, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru itu seperti apa ya. Ketika kita menjadi seorang wirausaha tetapi sikap kita bukan sikap kewirausahaan, maka usaha yang kita lakukan kemungkinan besar akan tidak berjalan sesuai dengan rencana ya. Begitu untuk wirausaha. Dan kemudian ada 3 jenis wirausaha populer. Yang pertama, usaha retail. Ketika kalian membaca suatu banner toko besar, biasanya membaca retail dan grosir. Grosir dan retail itu maksudnya apa? Kalau grosir itu berarti menjual untuk pedagang lagi, kalau retail itu menjual secara eceran ya. Usaha yang populer saat ini itu adalah usaha retail ya, jadi menjual langsung ke pemakai. Nah, kalau usaha retail ini biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih besar di setiap produknya. Kemudian bisnis ya, digital. Bisnis digital itu ada banyak sekali ya. Desain web, desain undangan digital, kemudian iklan, itu merupakan bisnis digital ya. Ini berbasis komputer atau teknologi informasi. Kemudian usaha yang populer juga salah satunya industri kreatif ya. Ketika industri kreatif ini sudah berkembang di masyarakat, maka banyak produk yang menarik yang beredar di masyarakat juga. Dan salah satu produk kreatifnya tersebut banyak ya, ada makanan, minuman, pakaian, dan fashion, kemudian yang lainnya. Itu industri kreatif. Dari 3 ini kalian bisa menentukan yang mana yang akan kalian lakukan. Kemudian kita masuk ke tugas mandiri. Yang pertama, buatlah timeline sejarah dan perkembangan kewirausahaan ya. Di awal tadi sudah kita bahas mengenai sejarah peradaban kewirausahaan. Ada ekonomi pertanian, kemudian ekonomi industri, ekonomi informasi, dan ekonomi kreatif. Nah, dari keempat peradaban tersebut kalian buat timeline-nya ya. Timeline itu apa? Kalian cari di Google ya. Nanti peradaban ekonomi pertanian mulai tahun berapa sampai tahun berapa, ekonomi industri tahun berapa sampai berapa, kemudian ekonomi informasi, dan yang terakhir ekonomi kreatif. Jadi kalian buat timeline-nya ya. Dan perkembangan kewirausahaan dari zaman dulu awal-awal sampai sekarang itu perkembangan kewirausahaan bagaimana, dicari di internet. Kemudian setelah itu selesai, kalian kerjakan ini. Yang pertama, uraikan 4 tahap perkembangan perekonomian dunia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur utama kewirausahaan. Yang ketiga, sebut dan jelaskan konsep kewirausahaan. Yang keempat, jelaskan dengan singkat perbedaan wirausaha dan kewirausahaan. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan kalian bisa lebih semangat dalam meraih cita-cita kalian. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.